mendengarkan podcast ini. Logika rohani, nalar rohani itu terbalik dari logika duniawi. Logika yang sudah kita serap dalam kehidupan sejak kita kecil, dan betapa sulitnya kita merubah logika ini. Sulit bukan berarti tidak bisa. Jika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa merubah logika duniawi yang sudah mengakar di dalam diri kita menjadi logika rohani, logika Injil. Salah satu dari logika duniawi yang sudah mengakar dalam hidup kita, seperti pada umumnya orang hidup hanya untuk memiliki sebuah tujuan, sebuah fokus. Banyak orang hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan. Banyak orang hidup hanya untuk memiliki sebuah kehidupan seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan. Adapun yang dikehendaki atau yang diinginkan itu adalah apa yang dikehendaki dan diinginkan manusia pada umumnya. Dan manusia hanya meniru. Ini proses meniru, saudara. Kita melek, kita diajari logika nalar duniawi itu. Nah, sekarang kita mengenal Pencipta, khususnya Dia yang menjadi sumber, yang kepadanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, Engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan, kerajaan kekal selama-lamanya. Dan Sang Pencipta yang kita panggil Bapa, dan karena memang roh manusia, roh kita berasal dari yang mulia Bapa di surga ini, mau mengajarkan kita gaya hidup yang berbeda dengan kehidupan yang kita kehendaki, kita ingini selama ini. Dari fokus hidup di bumi ini berubah ke fokus yang lain. Dan tidak bisa dua, saudaraku. Standar hidup yang dimiliki manusia pada umumnya seperti yang saya kemukakan, sekolah, kuliah, berpendidikan dan bergelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, punya anak, membesarkan anak, mencari menantu, punya cucu, menjaga cucu, ya itu saja. Bahkan sudah tua pun masih terus memperkaya diri, entah untuk dirinya, entah untuk anaknya. Dan banyak orang menjalani hidup untuk standar ini, standar yang diperjuangkan mati-matian tanpa batas. Dan kalau jujur, ini dibahasakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 32, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Ini standar, saudaraku. Dan Tuhan Yesus mau merubah sistem hidup ini dan mengajarkan gaya hidupnya, logika rohani, logika anak kerajaan. Saya sendiri terus bergumul untuk bisa merubah ini, saudaraku. Dan ketika saya membagikan kepada orang lain, saya seperti nabrak tembok baja. Saya menghadapi benang kusut pikiran banyak orang. Ya tentu Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang mulai realize, ya, mulai sadar ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dan ketika mulai belajar kebenaran, dibuat takjub terhadap kebenaran-kebenaran itu, lalu mulai berpaling. Tetapi saudaraku sekalian, fokus hidup yang sudah biasa mengakar, sudah terlanjur mengakar ini, itu tidak gampang untuk dirubah. Tidak gampang. Jahatnya, gereja mengajarkan mempertahankan eksistensi hidup yang salah itu dengan berurusan dengan Tuhan. Mempertahankan fokus ini dan mencapai apa yang dianggap sebagai idaman hidup dengan berurusan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu dipakai, dimanfaatkan. Itu luar biasa loh, saudara.
Orang itu mau memakai Tuhan, tapi tidak makan tubuhnya dan tidak minum darahnya. Makan tubuhnya, minum darahnya itu bukan berarti fisik kita makan dagingnya Tuhan Yesus. Itu kanibalis, saudara. Tapi mengenakan hidupnya. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kita kenakan dalam hidup kita. Bukan memanfaatkan kuasanya. Oh, kuasanya tidak berubah dulu sampai sekarang. Kasihnya tidak berubah. Oh ya, jelas tidak berubah. Tapi saya ingatkan cara bekerja Tuhan pasti berubah sesuai dengan zaman. Tanpa merusak hakikat Tuhan. Tanpa merubah hakikatnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita makan tubuhnya, minum darahnya. Artinya menjadi satu dengan Tuhan. Ya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, saudaraku sekalian. Artinya hidup bagi Allah. Jadi Tuhan itu menjadi andalan untuk meraih standar hidup. Nah, orang ini fokus ke Tuhan hanya demi goalnya, yaitu dunia. Betapa hebat Tuhan dengan kesabarannya mau membimbing orang-orang ini, saudara. Ia memberkati, ia melindungi, ia menuntun. Dalam kebodohan, ya Tuhan terus mengingatkan. Tetapi kalau berkeras, Tuhan membiarkan, saudara. Dan yang paling bersalah itu pendeta. Karena pendeta yang mengajarkan itu, bagaimana melibatkan Tuhan untuk meraih dunia ini. Jadi banyak orang yang mengaku hamba Tuhan malah mendukung pengertian yang salah tersebut. Itu sebenarnya bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Kalau dia hambanya Tuhan Yesus, yang pertama dia harus memperagakan hidupnya Tuhan Yesus. Dia harus memperagakan. Dia harus menjadi contoh. Harus. Dia harus mengajarkannya seperti yang dia perjuangkan, seperti yang dia gumuli. Nah, selebihnya nanti saudara berurusan dengan Tuhan setiap hari. Dengan briefing, mentoring melalui khotbah seperti ini, saudara akan menemukan bahwa yang disampaikan di gereja itu benar. Tapi kalau si pendeta berkata, puji Tuhan saudara, saya berdoa untuk seorang yang punya masalah sengketa rumah, dan karena kuasa Tuhan dia ditolong Tuhan, sekarang rumahnya menjadi miliknya, bla 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 bla. Yang lainnya nggak punya rumah, boro-boro sengketa rumah aja nggak punya, ya nggak bisa dikenakan kebenaran itu. Ya paling-paling Tuhan yang ajaib menolong dia dalam kasus apa yang berbeda dengan kasus orang tersebut. Semua itu duniawi. Nanti difokuskan ke mujizat. Bukan tidak percaya mujizat. Itu penyimpangan. Saya sama sekali tidak ingin berkonflik dengan siapapun. Tetapi saya harus memberitahu itu kesalahan. Nanti kalau saya menghadap Tuhan, semua kita di pengadilan Tuhan, saya tidak berbicara begini, saya salah. Ya memang ada orang yang merasa diserang. Tetapi jemaat yang bisa mendengar firman ini baik melalui radio, televisi, melalui YouTube, internet, biar mereka dibukakan mata pengertiannya. Kenapa sih kamu sibuk ngurusin mujizat? Seberapa dahsyatnya sih masalah itu? Orang di luar sana juga hidup seperti kita, hidup dengan tubuh yang sama seperti kita. Menanggulangi dengan pola makan yang baik, ke dokter secara berkala, periksa diri, periksa darah, check up, dan seterusnya. Dan kalau sakit meminta kesembuhan, ya berdoa saja masing-masing, karena Tuhan bisa kau temui tiap hari. Kenapa sih tiap minggu mesti ngomong mujizat? Tiap minggu mesti ngomong berkat jasmani? Begitu banyak kebenaran yang harus diajarkan. Bisa terabaikan, bukan? Tapi beragama itu memang begitu pada umumnya. Minta belas kasihan Tuhan untuk memberkati, melindungi, menjaga. Tapi kita anak-anak Allah. Sudah tidak lagi meragukanlah pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika kita seakan-akan ditinggal Tuhan, kita tetap percaya Dia menyertai kita. Walaupun kita seakan-akan dilupakan Tuhan. Cara beragama seperti itu jangan masuk dalam kekristenan. Bapakmu sudah tahu kamu membutuhkan. Itu dalam Matius 6:32.
33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jelas kok. Kok bisa lo diselewengkan? Iya, cari dulu maksudnya ke gereja, Pak. Lalu, ya kita melayani Tuhan. Maksudnya, ya kita dukunglah kegiatan gereja. Bukan begitu. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Mendahulukan kerajaan Allah artinya berjuang bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan. Jangan diselewengkan. Nah, kebanyakan orang Kristen pun juga demikian adanya, saudara. Nah, kalau orang sudah memiliki logika yang salah itu dan tidak mau berubah, ini kan kalau kita nasihati seperti kita nabrak tembok, Pak. Dia tidak mau tahu. Mungkin dia pikir kita ini lebay, sombong. Ini sombong amat di pendeta, lebay banget. Nah, pengajaran yang salah ini makin merajalela. Pola pikir yang salah makin tertanam di hati dan pikiran banyak orang Kristen sampai nanti tidak bisa diubah. Jadi begini, saudara, ini hal yang saudara renungkan, pertimbangkan. Kalau saudara percaya, terima. Tidak percaya, ya sudah, buktikan. Kita kan punya perjalanan waktu, saudara. Dari 0 tahun sampai umur 80, udah saya buat 80. Dan waktu perjalanan hidup ini, kalau kita terus memanjakan diri, tidak tumbuh gini, ketika umur 40 tahun di sini, kita mau naik ke sini tuh paling tinggi segini. Jadi kalau orang memanjakan dagingnya, ya saya mau bertobat tapi nanti deh. Terus dia berbuat dosa terus. Walaupun dia bertobat nanti paling tinggi nih, ngotot, dia paling tinggi di sini. Saudara mentolerir dosa, mentolerir kesalahan, itu korbannya ada. Nggak mungkin sama dengan orang yang keras terhadap dirinya sendiri, keras terus, dia tinggi. Makanya saya bukan mengecilkan bapak ibu yang sudah berumur. Kalau saudara tidak ngotot, Anda nggak akan sampai tingkat-tingkat tertentu dan Anda akan menyesal. Nah, saya itu nyaris loh nggak tertolong loh. Cuman karena saya sadar, saya ngotot. Saya mau sampai tingkat yang tinggi. Satu kalimat yang sering saya ucapkan di rumah, sambil tidur, saya jalan di kamar mandi, atau lagi di bercermin, saya ucapkan kalimat ini. The only world I have is Jesus. Duniaku satu-satunya Tuhan Yesus. Jadi kalau aku kerja, aku bisnis, aku jaga kesehatan, aku olahraga, semua untuk Tuhan. Bagaimana aku menjadi seperti yang Dia kehendaki? Aku sedang berjalan menuju kerajaannya. Jadi semua itu mendukung perburuan dan pencarianku akan Tuhan. Fokusnya tidak lagi begini. Tapi, saudara ngerti ini? Saudara paham maksud saya? Logika nalar duniawi kita harus dirubah. Kan logika orang itu sekolah, kuliah, berpendidikan dan bergelar, mencari nafkah, menemukan pasangan hidup, lalu membangun karir, membesarkan perusahaan, lalu punya anak menjadi besar, mencari menantu, punya cucu, menjaga cucu, dan terus. Aduh, saudaraku, itu sudah gaya hidup yang tidak bisa dirubah. Tuhan pun dipakai untuk mempertahankan eksistensi itu. Dan muncullah dukun-dukun di dalam gereja. Dia tidak pakai nama setan, dia dukun, pakai nama Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi menurut saya itu Yesus yang lain. Bukan Yesus yang diperdaya begitu. Dan yang mengerikan, Tuhan sering seakan-akan diam. Kitanya harus sadar sendiri. Tapi itulah cara beragama, saudaraku. Dan itu merajalela. Hari ini gereja-gereja ya, banyak yang tidak beda dengan agama lain. Tidak beda. Sistem keberagamaan itu masuk dalam lingkungan gereja. Apa itu yang diajarkan Tuhan Yesus? Nanti penekanannya di seremonial, ya kan? Di kegiatan-kegiatan. Fokus manusianya diabaikan karena menganggap manusianya sudah beres, sudah mati. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ditebus, kalau mati masuk surga. Benar-benar itu sudah tidak benar, saudaraku sekalian. Saudara bisa melihat keprihatinan kita melihat keadaan ini. Amin.
keadaan saudara pun juga saya kira memprihatinkan. Kalau saudara punya prinsip the only world I have, satu dunia yang kumiliki itu Tuhan Yesus, wah, cara saudara mencari Tuhan itu beda. Beda. Perjuangan saudara itu beda, untuk Tuhan itu beda. Selama ini Tuhan tuh sering dikasih remah-remah. Tidak semua saudara, ada yang sudah mulai fokus militan, tapi banyak yang masih Tuhan itu dikasih remah-remah. Saya mau kasih tahu, Tuhan juga tidak minta-minta, ngemis-ngemis saudara, waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, hartamu, ayo sini talentamu. Oh, Tuhan nggak begitu. Nah, Tuhan kita itu agung sekali, saudaraku. Dahsyat banget, saudaraku. Kalau pengertian yang salah ini ada pada orang Kristen yang masih baru, kita itu cukup mengerti, saudara, ditolerir lah. Ya udahlah. Dia pikir masuk agama Kristen seperti masuk inilah apa namanya, agama, suatu agama gitu. Tapi kalau terus menerus begitu, bertahun-tahun menjadi orang Kristen dengan cara berpikir yang salah ini, nah itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Saudara harus ingat bahwa iblis itu bukan hanya mampu melingkar di pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Iblis juga bisa melingkar di mimbar-mimbar gereja. Nah, saudara berkata, aduh kok serem amat ya Pak, Bapak kok kejem banget ya ngomong, kok bengis sangat ya. Kalau saudara belajar Injil yang benar, saudara bisa melihat, menemukan, itu bukan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil tidak seperti yang kami beritakan, terkutuklah dia. Makalah dia berkata itu anjing-anjing loh, dia bilang anjing loh. Pekerja-pekerja jahat itu anjing-anjing. Paulus bilang begitu loh, saudara. Kita sih sudah nggak mau konflik, saudara. Nggak mau konflik. Udah nggak mau ribut sama siapapun, saudara. Kok ribut loh, ngurus diri sendiri saja kita juga masih belum beres, saudara. Nah, saudara yang mendengar kebenaran ini harus siuman, harus berjaga. Jangan ya udah tahu lalu pulang Anda nggak siuman, Anda tertidur lagi. Berjaga, aku harus berubah. Mulai nanti pulang ke rumah aku harus puasa. Puasa nonton yang tidak perlu ditonton. Puasa bergaul dengan orang yang tidak perlu Anda bergaul. Puasa untuk hal yang tidak perlu kita lakukan. Tuhan mau kita bertumbuh. Jangan merasa bahwa Yesus telah mati di kayu salib maka sudah beres semua. Nah, itu kan yang terjadi di banyak gereja. Di banyak orang beragama juga begitu. Pokoknya berbuat baik, kalau salah minta ampun, bereskan. Salah lagi minta ampun, ya bereskan. Jadi orang saleh ya. Beriman artinya beragama. Tetap melakukan semua syariatnya, sembayangnya. Kalau orang Kristen ke gereja tidak jadi orang jahat. Jadi orang baik-baik, tetap ke gereja, jadi majelis. Saya dari kecil Kristen, saudara. Saya tahu sekali itu. Tahu sekali saya. Tuhan itu mau meningkatkan kualitas hidup orang percaya sesuai dengan yang dikehendakinya. Tuhan mau mengajak kita masuk di urusan kekekalan. Tetapi banyak orang Kristen mengajak Tuhan masuk dalam bisnis urusannya sendiri. Bisnis kefanaan. Jangan bangga lagi dengan rumah, mobil bagus, gereja besar. Oh, dikirim ke luar negeri. Oh, KKR di sana sini. Oh, udah sekian kali. Apa sih? Makanya sekali-kali jangan membuat ya, merayakan 50 tahun pelayanan Erastus. Biar 100 tahun juga tidak perlu dirayakan. Apaan sih begitu? Kebanggaan apa yang didapat? Itu gejala-gejala pola berpikir duniawi. Lah kita bisa melayani Tuhan juga anugerah, saudaraku. Jadi jangan menarik Tuhan masuk ke dalam urusanmu. Kamu kehilangan fokus. Kamu masuk di urusan Tuhan. Saya ingatkan perkataan Tuhan Yohanes 6 ayat 26. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda itu. Tanda itu petunjuk arah. Kamu tidak mengerti arah. Hendak ku bawa kemana kamu, tapi karena kamu telah makan roti sehingga kamu kenyang. Jadi kamu lebih mementingkan perutmu daripada rencanaku. Lalu kalau ada orang datang ke gereja punya masalah, Pak Pendeta saya punya masalah. Masalah apa?
Saya belum menikah, Pak. Oh Tuhan Yesus tolong sih. Bukan, jangan. Kayak sebesar apa masalah itu? Coba datang ke sini. Apa jawaban saya? Nggak usah kawin. Gitu aja repot kamu. Kawin boleh, nggak kawin boleh. Ini nggak normal, Pak. Yuk tanya Tuhan Yesus. Kalau belum puas, yuk tanya Paulus. Aku mau kamu hidup seperti aku. Betul nggak? Emangnya saya ngomong suka-suka saya? Alkitab bicara begitu. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Tapi kan Bapak nggak tahu saya menikah atau enggak. Tapi dari cara kamu ngomong ini menunjukkan kamu itu kayak menikah itu kewajiban. Jangan dong. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Kalau Bapak tahu membutuhkan, apa nggak memberi? Apa yang kau pikirkan tidak seperti yang dia pikirkan. Logikamu itu masih duniawi. Jadi gimana dong? Kamu duduk di suara kebenaran dulu. Saya setrika baru kamu tahu. Kamu bisa mengerti. Jangan karena makan roti sehingga kenyang. Kamu lebih mementingkan apa yang kau pandang kebutuhan daripada rencanaku. Jadi Kristen yang benar itu tidak punya rencana apa-apa. Apa kalau orang gak punya rencana gimana hidup? Nanti Tuhan taruh rencananya di pikiranmu. Bagaimana kita bisa tahu, Pak? Maka cari Tuhan. Oh, gimana cara cari Tuhan? Kamu datang terus tiap minggu, gua kasih tahu. Ini bukan alamat yang pakai GPS lalu kamu bisa temu alamatnya. Kamu belajar terus nanti ngerti. Aku datang untuk memberi hidupku. Tapi kamu masih mempertahankan hidupmu sendiri. Atau kamu melihat gembala yang salah. Kamu mempertahankan hidupmu. Kamu tidak mau menerima hidupku. Tahu gak ciri-ciri orang yang kualitasnya masih rendah ini? Selalu minta perlindungan Tuhan atas hidupnya. Berharap agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari apa yang bisa merusak kesejahteraan hidup. Bagi orang-orang seperti ini, segala sesuatu yang merusak cita-cita dan keinginan mereka adalah malapetaka. Sebab yang dipandang malapetaka itu semua yang mengurangi apa yang dianggap oleh mereka sebuah hidup yang nyaman, aman, bahagia. Maka Tuhan dipakai untuk perlindungannya. Perlindungan Tuhan kita butuhkan, saudaraku. Tadi waktu nyanyi dunia yang gelap, kalimat dunia yang gelap tadi itu, langsung asumsi saya tertuju pada, ya Tuhan jangan sampai aku salah. Jangan sampai aku terbawa oleh dunia ini. Karena iblis itu licik sekali, saudara. Bukan masalah duit. Bukan masalah kedudukan. Tapi jangan aku menyimpang, Tuhan. Ada ilustrasi sederhana yang pernah saya baca, saudaraku. Seorang pria yang tergoda oleh wanita dan lalu dibawa ke sebuah hotel. Lalu setelah mereka tidur bersama, si pria bangun. Ternyata si wanita sudah tidak ada di situ. Ada tulisan selamat ya. Anda sudah masuk dalam komunitas kami. Komunitas HIV. Seandainya waktu bertemu wanita itu dia bisa melewati sedikit saja. Lewat. Dia gak tidur dalam dia. Sama waktu kita malam-malam lapar, kecak, jangan. Tapi kita makan, aduh kalau seandainya kita bisa lewati saat itu. Ngerti maksudnya ya? Kan kalau pengalaman ini kita sering alami ya. Seks itu sama begitu. Percintaan dunia itu sama. Kalau Anda nanti meninggal dunia, ini perhatikan, ini benar. Yang saya katakan dulu exact benar. Anda lihat kekekalan, aduh. Seandainya waktu itu aku bisa melewati, tidak mengingini dunia, aduh aku selamat. Tapi enggak selamat. Makanya saya dari pengalaman itu, saya belajar, aku jangan mengingini dunia. Anda pernah berpikir enggak kalau seandainya Ayub tidak dirontokkan Tuhan, Ayub tidak akan pernah muncul seperti emas. Anak-anaknya sukanya pesta, istrinya tahu karakter istrinya. Kutukilah Allahmu. Itu kan jadi manusia seperti itu bukan jahat mendadak loh. Emang dia dasarnya jahat loh. Ayub dibersihkan Tuhan. Diloloskan dari malapetaka. Melalui malapetaka. Jadi kalau kita berkata Tuhan lindungi saya gak ada masalah ini gak ada masalah itu. Kamu gak ngerti. Saya bukan senang Anda punya malapetaka. Saudara sebaiknya
Kalau boleh, seharusnya tidak perlu mendapat malapetaka. Kita sadar dengan sendirinya. Tapi daripada engkau jatuh ke jurang, engkau ditimpuk, supaya engkau sadar, sebaiknya tidak perlu dipukul, saudaraku sekalian. Tidak perlu. Ini orang yang sudah dipukul Tuhan berkali-kali, sampai gemeter-gemeter gini, saudara. Udah gak mau bikin salah apapun, ambisi apapun. Kenangan abadi di sini tuh maksudnya waktu kita nanti di kekekalan kita lihat, aku diampuni Tuhan. Aku sudah salah jalan waktu itu. Aku sudah meleset. Tapi Tuhan lewatkan aku dari pencobaan. Jadi kenangan abadi. Tahu maksudnya? Lewati. Ayub diberi Tuhan reward atas kesungguhannya mencari Tuhan. Tuhan mengobrak-abrik keadaan Ayub. Yang menurut Ayub sudah punya ukuran yang baik. Tetapi ternyata dia belum muncul seperti emas. Dan sekarang kata Ayub setelah menyelesaikan semua pergumulan itu, dia berkata, selama ini aku hanya mendengar kata orang. Tapi sekarang aku melihat sendiri. Ra'ah. To approve. Membuktikan. Banyak orang hendak membuktikan kebaikan Tuhan dengan cara atau modelnya sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kita lewat semua masalah. Ia membuktikan kebaikan Tuhan, kebaikannya dalam hidup kita. Kalau hanya Anda berjodoh, punya rumah, anak-anak sukses, itu belumlah kebaikan Tuhan. Karena hal itu juga bisa diberikan kepada semua manusia. Tapi ketika engkau melihat Tuhan sendiri, engkau mengenal Dia, engkau bertumbuh di dalam kebenaran, sampai engkau bisa layak masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Itulah kebaikan Tuhan yang sejati. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Demi menggenapkan rencananya itu, Tuhan harus menggagalkan semua rencana Ayub. Semua yang dipandang sebagai kehidupan diobrak-abrik. Anda bisa bayangkan Ayub sebagai seorang konglomerat pada zamannya. Lalu menjadi miskin, jadi melarat kuadrat. Konglomerat. Istrinya pun juga begitu, saudara. Anak-anaknya juga habis. Mati semua. Gelap. Rencananya dihancurkan. Tetapi Tuhan membangun kehidupan yang baru dalam hidup Ayub. Dalam hal ini kita ingat bagaimana Maria juga punya cita-cita sebagai manusia, ya. Punya pasangan hidup, nanti menikah. Amin. Bulan madu, ya kan? Tapi hamil. Itu gelap itu. Itu gelap itu masa depannya. Dia bisa dilempari batu mati, saudara. Oh, itu konyol banget loh hidupnya Maria itu di mata manusia. Konyol. Maria mana tahu kalau Yusuf akhirnya mau menerima dia. Tuhan membuat skenario. Tuhan mau berkata, tenang Maria, aku akan kunjungi Yusuf. Aku akan memberitahu bahwa kehamilanmu karena aku. Dia akan menerima kamu kembali. Dia akan menerima kamu. Yusuf sudah diam-diam mau meninggalkan Maria. Kalau seandainya hal terjadi, bayangkan saudara. Atau kalau Yusuf sakit hati, kecewa, dia berkata kepada Okhalayat, wanita ini telah berzina mengkhianati aku. Mampus Maria. Allah punya rencana yang agung. Dan rencana pribadi Maria harus digeser demi penggenapan rencananya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa rela kehilangan nyawa, dia memperoleh nyawa. Saudara tidak bisa punya dua nyawa. Nyawa dunia dan nyawa surga. Anda harus punya satu nyawa. Dan harus memilih nyawa apa yang Anda pilih. Saudara jangan pikir saya dengan mudah mengatakan ini. Saya pun juga harus belajar terus menyangkal diri. Supaya kita menjadi milik Tuhan, kita harus menanggalkan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Galatia 5:24, kalau engkau tidak menanggalkan hawa nafsu dan segala keinginannya, engkau tak dapat dimiliki oleh Tuhan. Penyangkalan diri itu artinya kita menolak segala bentuk fokus hidup. Tapi kita hanya fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Ketika seseorang berusaha mencapai standar hidup seperti manusia lain, dia memburu kemuliaan yang lain.
Apa salah, Pak? Salah sekali. Wah, itu mah nggak bisa, Pak. Terserah. Saya beritahu kamu, ini salah. Orang harus hidup untuk kemuliaan Allah. Barulah ia menerima kemuliaan yang sesungguhnya di dunia yang akan datang. Selama engkau hidup wajar, engkau tidak akan pernah menemukan kerajaan Allah. Engkau harus berani hidup dalam ketidakwajaran, supaya engkau menemukan keagungan, kemuliaan kerajaan surga. Ada harga yang harus dibayar. Mahal. Tapi tidak ada barang yang bagus dan mulia harga murah. Bandrol harganya satu, seluruh hidupmu dilepaskan. Baru kau bisa mengerti kemuliaan Tuhan, saudara. Lama-lama orang yang baru datang berkata, ini pertemuan orang gila kali. Ya, bukan orang gila, orang tidak wajar. Tapi kita tunggu waktu. Kita membuktikan siapa yang beruntung di antara kita. Siapa yang beruntung, kamu atau aku? Percayalah. Yang saya katakan ini benar-benar benar. Ini akan merubah saudara. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Kita ikuti jalan Tuhan ini. Saudara harus berubah, nanti bisa merubah orang lain juga. Kita nggak lama hidup di bumi, Pak. Dan kita akan terus memaksakan diri untuk berubah. Saudara jangan pikir saya ini gampang begini. Saya ini juga nekat, Pak. Tuhan tuh nggak enak, Pak. Makan Tuhan tuh nggak enak. Makan dagingnya, minum darahnya, itu artinya mengenakan hidupnya nggak enak. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Waduh, nggak enak itu. Mematikan semua cita-cita, keinginan pribadi itu nggak enak, Pak. Tapi kalau kita makan terus, akhirnya jadi kehidupan. Dan kita berkata, the only world I have. Ini duniaku satu-satunya.